Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan membahas tentang data collection and analysis method pada mata kuliah epidemiologi dalam praktek kebidanan. Di sini kita akan membagi menjadi 4 bagian, di mana ada pendahuluan, analisa data kuantitatif, analisis data kualitatif, serta kesimpulan. Untuk pendahuluan ada beberapa hal yang menjadi pendahuluan, menjadi landasan filosofi, teori, dan metode penelitian yang lahir setelah debat. Pertama, adanya filsafat yang mendorong manusia dalam mencari kebenaran. Yang kedua, adanya gelombang sekularisasi yang membuat alam kehilangan kesakralannya. Yang ketiga, pengaruh dari dasar-dasar pengetahuan seperti ditemukan ilmu penalaran dan logika. Di sini untuk analisis data kuantitatif, kita mulai dari pengertian, model, serta program komputerisasi untuk menganalisis, yaitu dengan metode SPSS. Statistik deskriptif di sini adalah statistik yang fungsinya untuk menggambarkan atau menunjukkan beberapa karakter yang umum untuk seluruh sampel. Sedangkan statistik korelasi di mana mencari hubungan, menggambarkan kekuatan dan arah hubungan dua atau lebih dari variabel. Di sini ada 3 macam. Yang pertama ada sampel korelasi, koefisien. Ini sederhana, menggambarkan kekuatan dan arah hubungan antar 2 variabel. Ditunjukkan dengan huruf kecil. Yang kedua adalah koefisien dan determinan. Statistik ini adalah koefisien korelasi kuadrat. Ini menggambarkan jumlah varian diperhitungkan oleh variabel penjelas dalam variabel responden ketiga. Yang ketiga, multiple regresi, yaitu jika peneliti memiliki beberapa variabel independen. Regresi berganda dapat digunakan untuk menunjukkan jumlah varian yang dijelaskan oleh semua variabel prediktor. Berikutnya adalah ada statistik inferensial. Statistik ini digunakan untuk menentukan apakah skor sampel berbeda secara signifikan satu sama lain atau dari nilai populasi. Statistik inferensial digunakan untuk membandingkan beberapa antar kelompok. Salah satunya ada ANCOVA, yaitu salah satu yang merupakan analisis data statistik. Ada sebuah kemungkinan memiliki jenis variabel independen. Misal nilai tes entry level atau indikator sosial ekonomi. Di sini juga ada ANOVA atau MANOVA, tetapi memiliki perlu penentuan di mana efek signifikannya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan UJT multi perbandingan atau post-hoc lainnya. Model analisis kuantitatif di sini bisa ada 2, yaitu parametrik dan non-parametrik. Untuk parametrik, analisa parametrik terdiri dari 2, yaitu korelasi Pearson dan UJT. Yang pertama, korelasi Pearson ini memiliki kegunaan untuk menentukan hubungan antar 2 variabel. Sedangkan pada UJT digunakan untuk membandingkan rata 2 populasi dengan data yang berskala interval. Nah, ada non-parametrik. Di sini analisa parametriknya terdiri dari 2, yaitu korelasi berjenjang dan T-square. Pertama, korelasi berjenjang berfungsi untuk menentukan besar hubungan 2 variabel yang berskala ordinal atau tata jenjang. Yang kedua, menggunakan T-square memiliki kegunaan untuk mengetahui ada dan tidaknya hubungan antar variabel bebas. Untuk menggunakan T-square, maka data harus berskala nominal. Program komputerisasi yaitu biasa kita kenal dengan SPSS dalam mengolah data. Banyak berkembang teknologi telah memberikan peran, yaitu dengan adanya software SPSS. Keunggulan SPSS ini dia memproses dan menganalisa data dapat dilakukan dengan cepat.
perangkatnya menggunakan IPMSS ini menawarkan analisis statistik ya canggih, mulai dari algoritma pembelajaran mesin, analisis teks, sampai dengan integrasi dengan data besar dan penyebaran tanpa batas ke dalam aplikasi. Kemudian di sini dalam penggunaan SPSS adalah fleksibilitas dan stabilitas menggunakan SPSS dapat diakses oleh pengguna dengan semua tingkat keterampilan dan proyek pakaian dengan berbagai ukuran dan kompleksitas untuk membantu Anda dan organisasi Anda menemukan peluang baru, meningkatkan efisiensi, meminimalkan risiko dalam menganalisis. Analisis data kualitatif, di sini kita mulai dengan pengertian dan prosedurnya. Model analisis data kualitatif. Analisa kualitatif merupakan yang mendasar pada adanya hubungan sistematis antar variabel. Tujuan menganalisisnya adalah untuk menggali dan mencari makna yang terkandung dalam antar variabel penelitian yang diharapkan dapat menjawab masalah yang telah dirumuskan. Hubungan semantis menjadi kajian utama yang ilmiah dalam penelitian kualitatif karena penelitian ini tidak menggunakan angka-angka seperti data kuantitatif. Prosedurnya ada 5 langkah menurut Jonathan Sarwono, yaitu yang pertama mengorganisasi data yang sudah diambil dengan cermat. Yang kedua, membuat kategori, menentukan tema dan pola. Yang ketiga, menggunakan hipotesis dengan muncul dengan data yang telah ada. Keempat, mencari eksplanasi rasional dari data berdasarkan logika makna yang benar. Kelima, menulis laporan dengan menggunakan data, frasa, kalimat yang tepat. Analisa data kualitatif di sini adalah analisa domain berguna untuk mencari dan memperoleh gambaran umum atau pengertian yang bersifat secara menyeluruh. Contoh domain dalam dunia seni mencakup seni lukis, seni tari, serta cara menganalisis domain dengan menggunakan analisis semantis bersifat universal. Kemudian analisa berikutnya adalah taksonomi berdasarkan fokus pada salah satu domain, struktur domain, dan pengumpulan hal-hal atau elemen yang sama. Analisis komponensial, yaitu analisis konvensional menekankan pada kontras antar elemen dalam suatu domain hanya karakteristik yang berbeda saja. Contoh dalam mencari karakter tidak berstandar, semi standar, dan standar. Kemudian analisa tema kultural. Analisa ini adalah dengan mencari benang merah yang dikaitkan dengan nilai-nilai, orientasi nilai dasar dan utama seperti itu. Kemudian analisa komparasi konstan atau grounded theory research. Cara ini untuk mengumpulkan data, menemukan teori baru. Jadi mengumpulkan data-data, kemudian bisa menunjukkan teori baru dari didasarkan dari akumulasi data, didapatkan hipotesis, kemudian peneliti mengembangkan teori baru berdasarkan hipotesis yang telah dibuat. Kesimpulan pada topik ini yaitu analisa kuantitatif bersifat deduktif dan pengujiannya empiris. Adapun teori yang dipakai dilakukan adalah setelah selesai pengumpulan data secara keseluruhan dengan menggunakan sarana statistik seperti korelasi uji T, analisis varian dan kovarian, analisa faktor, regresi linear, dan uji statistik lainnya. Adapun analisis data deduktif ini dilakukan dari awal sampai dengan akhir. Contoh modelnya adalah analisis domain. Jadi, analisa kualitatif dilakukan setiap pengumpulan data bersifat deduktif dan menggunakan statistik untuk menguji hipotesis, sedangkan analisa kualitatif dilakukan terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian, bersifat induktif dan sistemnya mencari pola, model, tema, dan teori. Berikut adalah referensi yang digunakan dalam penyusunan topik pada siang hari ini. Terima kasih, kita akan bertemu lagi pada topik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.